kita ngobrol dulu dengan Mas David. Silakan Mas David. Gimana? Ya, Olivia sih mau. Ya, Mas. Gue bawa 2 buku sebenarnya buat gaya aja biar enak dari foto nanti. Yang satunya Dunia Grip, Kekuatan, Passion plus Kegigihan. Hal terpenting sukses dan bahagia bukanlah bakat. Nah itu, jangan khawatir kalau kalian punya bakat, apalagi buat bakat buat korupsi, nggak usah khawatir. Kedua, Marina Leda, ini serius gue suka karena tadi luar sempat ngobrol sama David sama Taufik soal sama Dodi juga soal apa tadi kelapa sawit ya, kebun kelapa sawit banyak petani di Begal, banyak mayat. Ini cerita tentang desa ideal utopia di Spain. Kalau tertarik, gue udah hampir habis bacanya, silakan ada di utopia, baru terbit seminggu lalu dari Madin Kiri. Promosi sedikit apa ya. Terus gue satu lagi pegang yang pasti kasetnya David, album terbaik Semak Belukar yang baru dirilis oleh Elevation Records. Kapan Pik rilisnya? Hari ini kayak. Baru hari ini ya? Oh iya. Selamat buat Elevation yang selalu mengeluarkan rilisan ajaib yang pasti diburu orang ya. Terima kasih juga udah titip di kios. Apa kabar David? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Capek nggak pantat abis naik motor 2 hari dari Palembang ke Jakarta? Coba aja. Coba. Cerita dong, tadi luar udah sedikit-sedikit cerita tadi pengalaman naik motor. Gue nggak bayangin pas Taufik pertama kali bilang, oh David akan naik motor. Naik motor dari mana? Gue pikir naik motor dari BSD, gitu. Naik motor dari Palembang. Gitu. Terus ternyata berdua sama istri juga ya. Iya. Gue jadi inget cerita, soalnya lagi mau puasa, jadi inget cerita dulu ada orang budik pas seperti di tempat rest area, istrinya ditinggalin. Untung lo nggak ninggalin istri lo, dia sebenarnya tadi ya. Terus boleh ceritain dong kalau kenapa lo memutuskan untuk naik motor, terus mungkin habis itu lanjutin kali mungkin kenapa balik bermusik lagi. Kalau naik motor sih emang kita berdua emang suka Suka naik motor. motoran. Jadi kalau seharian kalau kita bilang apa ya, ya istirahat gitu kan dari kerjaan, ya motoran ya lumayan jauh untuk hiburan aja. Nah ini sekalian kesini. Keren kayak drummernya almarhum Rush, kan dia juga suka motoran tuh. Ikutin lebih jauh juga berarti ya. Ya kebetulan mau rilis ini kan ya kesini sekalian aja. Udah lama juga nggak nyebrang, tinggal naik kapal laut juga. Udah berapa tahun nggak nyebrang? Terakhir yang di Bandung 10 tahun lalu? Iya itu Oh itu terakhir? terakhir. Terus kenapa? Intinya pingin naik kapal laut sih. Intinya naik kapal laut ya, bukan ingin bermusik kembali sebenarnya. Gak apa-apa, alasan sederhana itu yang lebih enak sebenarnya daripada cari alasan yang Iya. gitu ya. Ingin naik kapal laut, gue pingin naik kapal laut, gue pingin jalan-jalan ke Ragunan misalnya. Dekat dari sini pas banget, besok masih bisa. Tapi jangan terlalu siang makin ramai, susah nyari parkir. Terus 10 tahun lalu kan yang videonya nggak ada karena hilang tak kemana dokumentasinya. Kayak belum tahu teman-teman 10 tahun lalu Semak Belukar main di Bandung didokumentasikan, tapi entah kenapa dokumentasi itu tersebut tidak pernah ditemukan, orangnya juga nggak pernah ditemukan. Jadi maksudnya orang mendokumentasikannya. Jadi boleh mungkin ceritakan ke teman-teman di sini semua apa yang mungkin terjadi 10 tahun lalu sampai sekarang dan membuat seorang David akhirnya untuk mencoba lo bermusik kembali nih berarti ya udah 10 tahun ya? Atau enggak? Ya 10 tahun. 10 tahun ya. Jadi apa yang membuat seorang David untuk bermusik kembali? Kalau dulu
memutuskan untuk berhenti bermusik itu sebenarnya sebelum Elevation kontak. Itu kondisinya sebenarnya udah berhenti, udah bubar. Udah betul. Iya. Terus Ya stok lagu masih ada memang kan. Dikontak sama Bang Taufik di email. Ya namanya kita dari daerah ya, dari mewakili anak-anak daerah di luar Jakarta. apalagi ibu kota bukan Jakarta loh. Iya, saya nggak peduli sih. Taunya ya ibu kota Jakarta ya. Kalimantan ya bukan, Kalimantan ya hutan gitu. Jadi dikontak sama Bang Taufik, ditawarin untuk rilis album dalam bentuk vinyl. Ya kita seorang sebagai orang daerah yang kan vinyl, mau cetak kaset aja itu sulit, bukan main. Impian lah, ingin punya album dirilis main di ibu kota itu udah impian dulu sebelum internet ya, internet seperti sekarang. Ya udah mau, siapa yang nggak mau dibikinin album gitu kan, dicetakin album dalam bentuk vinyl pula. Wah banget ya. Ya udah balik lagi, udah nggak jadi bubarnya sementara untuk ini. Ya kapan lagi kan, udah bertahun-tahun main musik dari ya, kalau saya nggak tahu yang lain, temen yang lain. Kalau saya emang dari kecil kan suka main musik gitu. Nggak pernah ada sih beberapa album rekaman ya, rekaman studio zaman dulu kayak gimana sih, cuma live doang. Ya udah mau. Tapi itu kan berarti di rilis Piringan Hitamnya sama Elevation Records. Tapi setelah yang show di Bandung itu, gue juga nggak berapa jelas sebenarnya. Tapi kalau nggak salah apakah bakal bubar setelah acara itu atau memang vakum aja? Bubar. Jadi memang kita pengen ya itu tadi ditawarin Elevation, ya udah untuk album ini aja, untuk produksi ini aja. Habis itu ya udah bubar. Ya memanfaatkan keadaan lah ya. Ada peluang untuk itu ya, kenapa enggak gitu kan. Betul. Ya Jakarta lagi ya. Tidak banget gitu. Ya ngerjain Elevation lah mungkin bisa dibilang. Ya udah kita iyain aja, bisa dibubar gitu kan. Ya bubar. Oke. Apa yang teman-teman dari Smart Bukan lakukan, terutama Mas Taufik sendiri setelah bubar itu, apakah tetap bermusik atau melakukan hal lain? Beda-beda. Aku nggak tahu ya yang lain. Tapi waktu itu kita komitmennya emang berhenti dari musik. Kalau alasan yang personal banyak ya, alasan yang lain beda-beda. Kalau aku sih lebih kecapek ya. Mas silakan duduk di meja, di kursi sofa dulu nggak apa-apa. Pahala paling gede depan situ. Sop yang paling depan. Paling depan tuh. Oke. Istirahat, ya udah bosen juga. Dan kebetulan juga kerjanya emang di studio kan. Hobinya ya di musik, kerjanya juga di musik. Udah capek lah. Udah itu udah punya anak. Ya kalau kerja itu nggak apa ya. Kalau kita pergi, dia masih tidur, pulang dia udah tidur. Udah itu aku juga jarang ngelihat matahari di dalam ruangan terus ya, nggak sehat lah, udah capek juga, kayaknya memutuskan untuk berhenti. Mau pingin jadi orang biasa, maksudnya yang bukan dari dalam dunia musik lagi kan, jadi orang biasa. Itu aja sih. Akhirnya selama 10 tahun gitu, ya capek lagi. Jadi orang biasa juga capek ternyata kan. Oh capek lagi. Ya manusiawi lah ya, rindu dengan yang persentase di dalam hidup itu kan, kalau saya lebih banyak di musiknya emang. Ya udahlah. Apakah faktor anak udah lebih gede sekarang juga membuat? Bisa ya, itu juga. Anak umur berapa sekarang? Anak saya ada 4, banyak kan? Nggak ikutin kata Pak Harto nih. Iya. Ya dikasihnya 4 kan? Iya. Nggak masalah.
yang paling besar itu udah umur 15 tahun, yang paling kecil 2 tahun. 14 ke kedua. Gimana? Tadi berapa? 14 tahun? 15. 15. Lumayan. Yang kecil 2 tahun. Yang kecil 2 tahun. Udah Suara. ya udah aman. Lama. Kalau dan lagi juga balik bermain musik lagi ini juga nggak kayak dulu juga. Tetap jadi orang biasa, cuman ya jadi selingan aja lah, jadi hiburan. Nggak kayak dulu kan emang fokus di situ, nyari duit di situ. Nah, kalau sekarang ya cuma ngeluarin apa yang ingin dikeluarin aja lah dari karya itu tadi. Itu aja sih. Mungkin istri mau kasih ini cerita sedikit tentang suami bermusik. Diwakilkan bisa. Boleh diwakilkan. Jadi berarti udah anak udah gede. Tapi apa yang lo bilang juga tadi berarti udah beda ya sekarang kalau dulu bermusik dari datang mulainya gelap, keluar lagi gelap lagi, datang melihat anak pulang, anak masih tidur, pas pergi anak masih tidur juga kan. Ya ngerti sih. Gitu. Tapi apa yang sekarang jadi membuat berbeda itu apa sekarang yang bisa membuat lo nggak seperti dulu lagi yang ya maksudnya lo udah bilang selingan, tapi sebagai orang yang udah 10 tahun sebagai orang biasa, apakah bisa membuat menolak keinginan untuk menjadi musisi lagi yang seperti dahulu, yang lo harus kerjain semuanya sampai selesai, begadang itu, apakah sekarang udah apa yang membuat lo berbeda sekarang? Ya itu tadi nggak gimana ya? Sudah merasa dia orang biasa aja gitu ya maksudnya. Jadi lebih ke ya hiburan aja lah. Oke Pak, siap. Nah kita ke kaset. Kalau mau dapetin kaset yang ada di situ, ada CD-nya Goa juga. Ini album terbaik Semak Belukar. Ada berapa lagu? 3 lagu ya? 3 lagu Fit? Sorry. 10 atau 12. Oke. Soalnya di belakang cuma ada tulisan dilarang keras merekam atau mengcopy kaset ini tanpa izin dari PT Aras Desa Kaligadean. Itu di belakang ada judul lagu ya. Ini cuma tulisan gitu, oke. Jadi gue ini menebak-nebak di depannya ada tulisan kalimat 1, Gita Cempala Lebah Berencana. Boleh mungkin gue nggak familiar sama lagu-lagu Semak Belukar. Boleh mungkin diceritakan kenapa lagu-lagu ini, ada berapa lagu sepuluh ini, berapa lagu-lagu yang dipilih? Yang dipilih untuk album ini? Iya. Mas saya nggak tahu. Nggak tahu. Itu. Jadi pertama kali baru megang nih. Udah dikasih belum? Udah lihat tadi. Tapi belum dikasih kan? Belum. Nah, beda ini. Kok gue yang ngasih ya, bukan dari Fashion. Ntar tinggal diganti aja sama Fashion ya, ke kios. Coba gue buka aja kali ya, gue pengen penasaran. Boleh? Jangan belakang itu. Mungkin ada yang mau nanya, teman-teman dari sisi kanan. Ini tim Barcelona, sini Real Madrid. Barcelona baru dikena kasus korupsi loh. Benar gak sih? Ya, baru baca tadi di Twitter kasus korupsi karena menyuap. Iya. Oke, set A, salam. Detik, menit, jam, hari, bulan, baik dan buruk, hikmah. Lagunya banyak, Fit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17. Set A 8, set B ada 9. Pena tak bertinta. Berarti semua lagu dong? Semua lagu sebenarnya. Semua lagu ya? Bukan album terbaik dong berarti ini. Gue ntar mau buat album gini deh, album pertama the best langsung, the very best of apa gitu. Langsung. Iya. Kenapa Fik, mungkin dari Elevation kenapa lo membuat album ini? Ya jadi sebenarnya itu teknis aja. Oh sorry, gue boleh kasih Nah ini untuk ini aja soal teknis.
Jadi ini kasetnya itu saya beli dari Amerika. Karena ini kaset warna, jadi di Indonesia kan nggak ada. Ini teknis banget, nggak penting sebenarnya. Jadi kaset ini itu 50 menit. Terus kemarin saya pilih lagu terbaik semua Blue Card tuh kalau nggak salah cuma dapat 35 menit. Nah kan masih ada 15 menit, tadi saya udah cerita gratis kan. Jadi akhirnya, waduh 15 menit daripada dibuang. Akhirnya si Lokananta minta, wah udah mas ditambahin aja lagu-lagunya gitu. Nah kalau 15 menit, padahal lagu Semak Belukar itu kan cuma 1 menit, 2 menit gitu kan. Jadi akhirnya sisanya itu masuk semua akhirnya gitu. Jadi ini awalnya memang desainnya album terbaik, tapi karena ada durasi yang lebih, akhirnya semua lagu yang lain dimasukin gitu. Tapi buat saya, lagu Semak Belukar itu semua terbaik. Betul banget. Itu aja. Jadi ambil, sudah. Balikin ke diambil lagi. Gitu. Oke, ada mau nanya, silakan. Nggak harus tentang David, tentang bukunya juga boleh nih. Kalau penasaran tentang kegigihan hati, ini great nih. Gue sebenarnya udah baca buku ini baru 12 halaman, nggak kuat habis itu. Hal terpenting sukses dan bahagia bukanlah bakat. Mau ya? Langsung aja. Langsung aja. Pemilihan apa ya? Mas bukan David. Dari pertama dengar saya ngoleksi juga kaset-kaset. CD langsung kepincut deh kalau dengan saya tuh mendengarnya. Kebetulan background saya juga kecil itu orang tua suka dengerin musik-musik Melayu gitu. Jadi pas dengar, kok bisa begini? Ada musik yang dibawakan oleh anak muda gitu. Tapi sayangnya nggak dengar yang di Bandung gitu. Kecewa banget, cari YouTube ya susah ya, nggak ada ya. Nggak ada. Benar ajaib. Nah yang pertanyaan saya tuh pantun-pantun itu gimana tuh pergolakan pemikirannya atau influence-nya lo tuh bukan ya? Itu dari mana gitu? Apakah dari kecil kayak gua tuh baca baca gitu-gitu, atau dari orang tua yang nularin gitu, atau jadi aja begitu? Gitu aja. Lirik. Pengaruhnya, dapat dari mana inspirasinya? So, kalau dibilang akrab dengan sastra Melayu dari kecil ya emang lumayan akrab juga ya, bukan karena tertarik dengan kebudayaan Melayu apa itu, enggak ada sama sekali gitu. Ya emang udah biasa aja. Tapi kalau untuk lirik Semak Belukar juga ya kebanyakan tadi udah ditanyain juga sama ya apa, nggak mesti mau buat lirik baca dulu gitu kan, enggak, ya ngalir aja lah keluar apa yang mau ditulis ya ditulis gitu. Gitu aja sih, nggak ini. Penyair juga ya? Mungkin endapan kali ya. Endapan gitu aja, cuma nggak ada. Penyair atau penulis lokal Melayu ya? Endapan dari mereka ya? Iya, kira-kira gitu lah endapan aja. Waktu masih kecil orang tua sering kasih ingat ya, sering dongeng gitu tentang dongeng folklore gitu lokal. Ya alhamdulillah kebetulan orang tua saya nggak utuh dari kecil, jadi nggak ada, bisa dibilang nggak ada pengaruh dari sumbangsi dari orang tua sih nggak ada. Tapi kalau dari keluarga ya ada. Ya emang hidupnya juga di lingkungan itu, di lingkungan orang-orang yang masih Berpantun. iyalah masih dekat ya, di acara-acara keseharian apa misalnya keseharian acara apa kayak khitanan gitu kan, nikahan itu di situ kan memang masih pantun syair itu memang masih sampai sekarang masih ada. Terima kasih Om Mone pertanyaannya. Ada
istri mau nanya, Mas, Mbak, mau nanya ke suami, mumpung depan umum aja, mumpung ada pertanyaan yang nggak berani, mungkin berdua doang sekalian aja depan umum. Di sebelah kanan, ada mau nanya, gue kasih kopi kios nih, gue nanya, 2 orang. Sama 3 ntar mau nanya. Ada yang mau nanya? Apa-apa, agak nyapa aja. Tapi jauh-jauh lu dari Palembang. 2 jam, 2 hari. 2 jam. 2 jam itu Bekasi, Jakarta ya. Astaga. 2 hari naik motor. Mas Wali mau nanya? Enggak. Enggak, mau nanya? Mau nanya ke bapaknya enggak? Ya udah, kita main aja. Mau kayak apa instrumennya? Pakai ukulele. Ukulele mana? Boleh disiapin. Oke, tepuk tangan paling meriah untuk David. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya Yusul. Saya bukan orang yang pandai untuk bicara, apalagi di panggung, jadi ya mohon dimaafkan. Itu lagu pertama. Emang kebiasaan saya sama semua pelukar kalau main lagunya itu emang disetting untuk pertama. Ya, isinya ya doa sih. Apa ya? Langsung aja gitu ya lagu yang lain. Udah 10 tahun Mbak. Ini bukan main nih. Tadi dari album yang pertama tahun 2009 ya, yang Semoga Kita Mati Dalam Iman, itu lagu Salam tadi. Nah, ini
masih dari album itu. Apa judulnya? Beneran lupa. Beneran. Awal dan akhir. Nah, awal dan akhir. Ya Allah, masih aja lupa. Ini kebiasaan. Pastinya dia bukanlah sesuatu yang dibentuk, dan juga pasti bukanlah esensi yang dibatasi. Selalu ada tanpa jeda, tanpa awal dan akhir. Pastinya kita adalah sesuatu yang dibentuk, dan juga pasti adalah esensi yang dibatasi. Kita ada dan berjeda, ada awal dan akhir. Na 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 semoga kita semua mati di dalam iman. Iman. Aku salah kok, berarti harusnya akhirnya kecil. Aduh, dipandu dong. Bingung. Langsung aja lah ya, langsung aja. Masih di album Semoga Kita Mati Dalam Iman tahun 2009. Itu album, cerita dikit ya, nggak apa-apa ya. Itu album saya sendiri yang ngerjain semuanya, mulai dari rekamannya, proses produksi musiknya, dan dibantu oleh Mahesa Agung. Itu namanya waktu itu masih Belukar, belum sempat Belukar. Orkestra. Ya, itu sebutan untuk ini apa? Sebutannya aja untuk orang-orangnya. Jadi album itu dicetak 50 keping, CD cetak mandiri di studio waktu itu, pakai CD yang bisa di print waktu itu. Sampulnya juga di print, bukan dipercetakan, di print sendiri. Alhamdulillah waktu itu di launching tahun 2009 itu bulan 5 tanggal 10
16 Mei 2009 dijual di tempat. Album itu dijual di tempat, nah langsung habis. Bawa kamu banget. Habisnya gratis. Iya. Ya udah, lanjut lagi dulu dari album itu. Ini lagu Kemarin, Hari Ini, dan Esok. Nah, ini inget judulnya. Langsung aja, ini waktu itu pernah direkam juga versi apa ya, jazz gitu ya, light jazz gitu. Nah, ini nggak tahu versi lain lagi. Waktu kita berpadu mesra, berdua bukan kita tiada arti, merangkai kata maha terindah. Waktu kita berpaling muka, berdua kita tak lagi bersama, kehilanganmu adalah sesal. Hanya aku dan dirimu yang bisa membuat dunia terlupa. Bukan hanya omong kosong, hatimu atasku tak terbantahkan. Matahari di mati hari membisu buta dan tak mendengar. Bukan aku banyak bicara, kehilanganmu adalah siksa dan luka, dan luka, dan luka, dan luka. Jadi setelah dari launching itu, album pertama itu, ini semangat nih langsung. Jadi ada namanya Aryansah, kita panggilnya Long. Ya saya ajak, dia sering di dekat dengan saya waktu saya di studio, dia sering nemenin. Dia juga pemain band, ya saya ajak aja lah, iseng. Ya udah bikin lagi album lah. Mumpung lagu ada stok, langsung bikin di tahun yang sama, nggak jauh dari, nggak lama dari bulan itu cetak lagi. Itu album Mekar Wangi, masih di tahun 2009. Sama kayak yang kemarin cetaknya 50 keping lagi. Habis lagi. Nah ini, jadi nggak ada acara, nggak ada launching-launcingan, nggak ada, karena udah kepedean tadi kan. Tapi kayaknya orang suka. Enggak laku, sama sekali nggak laku, nggak ada nih, sama sekali nggak ada. Malah si Ari itu, si Long, kita panggilnya Long, dia nawarin di
kampus dia, nawarin nih CD band gue nih, malah diledekin sama teman-temannya, nanti lah gue beli kalau band lu udah terkenal. Ya udah nggak laku, intinya nggak laku. Dan akhirnya alhamdulillah sejak itu ya CD itu nggak sia-sia sih, tetap walaupun nggak laku. Kebetulannya waktu itu zamannya MySpace ya, saya aktif di MySpace. Itu terima kasih lah untuk MySpace, itu yang pertama. Dari MySpace itu saya bisa membagikan lagu-lagu. Akhirnya CD itu dikirim ke Malaysia, dengan beberapa orang. Dan ada satu band di Malaysia itu, dia band saya lupa ya, dia di Malaysia tapi labelnya di Singapura, apa kebalikannya gitu. Mungkin dekat rumahnya dari Singapura ke itu kan. Dia kirim CD dia, saya kirim CD saya gitu. Tukeran. Namanya Dewangga Sakti. Dia main tradisional juga. Ya kirim lewat kantor pos gitu. Ya ini CD itu dikirim-kirim aja. Sama kayak pertama, nggak laku lagi, dan maksudnya nggak laku dijual gitu kan, nggak ada yang beli, dan nggak ada, teman-teman juga nggak nerima lah CD-nya. Ya putus asa dong, wah udahlah nggak laku. Ya, sama kayak diceritain tadi, kebetulan udah capek juga, ya udahlah berhenti aja. Udah niat udah mau berhenti, akhirnya bikin lagu yang berencana itu, untuk terakhir maksudnya. Tapi sayang ada lagu ini, Malas Marah. Sayang ada Gita Cempala lagi kan, udah bikin lagi 3. Waduh gimana ini, bikin terus. Akhirnya ya singkat cerita langsung ke di apa, yes no itu. Itu udah tekad, udah selesai habis ini. Sampai akhirnya Bang Tobik kirim email, udah lanjut lagi. Nggak penting juga ya ceritanya. Perlu. Ini memang belum ada yang tahu sih ceritanya. Baru di sini ya yang aku buka. Oke. Mau bawain lagu-lagu juga, lagu-lagu 50-an juga pengen dibawain, cuman ada beberapa lagu yang nggak bisa dimainin sendiri, memang harus ada temennya. Jadi yang bisa-bisa aja lah, yang mudah-mudah. Mudah semua sih sebenarnya, cuman nggak ini. Hati yang telah terluka setelah sekian lama, hidup selalu menangkap angin. Ingin rasanya dapatkan sejuknya matahari, hingga nanti ku berputih tulang. Pendek lagunya, pendek. Sering itu, padahal lagunya udah selesai, diem aja yang nonton. Ya itulah. Masalah. Coba lihat lebah selalu menjaga saya.
obat madunya menjadi obat derita. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Bukan dia ada beda ya. Saya nggak pernah loh main beneran habis lagu langsung tepuk tangan, nggak pernah gitu terus. Ada juga entah kenapa. Apa lagi ya? Exit. Waduh, nggak bisa. Nausi. Apa lagi itu? Nggak bisa dimainin. Kalau kenal melodi udah lama mungkin bisa ya. Bisa dituri kan ya? Iya. Gitu ya. Mumpung. Oh iya, tadi lagu Salam agak lain ininya. Itu saya ingat Bang Bin Harlan waktu itu pernah ikut yang terakhir kompilasi Explore Humanity. Versi itu sebenarnya maksudnya. Berikutnya masih dari album Mekar Muani. Ya ini lagunya, judul albumnya juga. Ini lagu ngomong dulu lah. Saya bikin waktu menyambut anak pertama, Mekar Muani. Jadi di situ saya ngelihat proses pertama kali bagaimana kita manusia itu keluar dari rahim ibunya. Itu pertama kali. Untuk kali pertama saya melihat dengan mata kepala sendiri di depan matanya. Dia ngembang kayak roti gitu. Iya, ngembang kayak roti bener. Kepalanya dulu, nggak apa-apa ya ceritain ya. Diputer, ditarik, langsung ngembang. Dia ngeluarin kepalanya dulu, mekar. Itu sih sebenarnya. Kenapa saya kasih kata-kata mekar? Karena emang beneran ngembang, mekar ya. Badannya itu mekar. Mungkin pernah ada yang punya pengalaman melihat anaknya lahir, anaknya langsung ya itu. 2009 ya? Lahirnya sih tahun 2007. Ya, dibuatnya tahun 2007. Ya yang belum nikah, maaf ya. Nanti saran saya kalau istrinya melahirin, ya lihat aja kalau nggak percaya. Kalau mungkin ada yang mau riset. Ya akhirnya banyak orang yang nyangka itu lagu romantis, lagu apa? Enggak, itu ngeliat bayi lahir. Kau mekar seperti bunga melati di tanganku, putih
dan menyejukkan, terang dan berkilauan seperti pagi ini, penuh warna dan cerah. Aku ada dalam harapan di masa yang akan datang, di masa yang akan datang, kau kan selalu mewangi. Mekar seperti bunga melati di tanganku, putih dan menyejukkan. Kau terang dan berkilauan seperti pagi ini, penuh warna dan cerah. Aku ada dalam harapan di masa yang akan datang, di masa yang akan datang, kau kan selalu mewangi. Dikit lagi, beda ini tepuk tangannya dikit lagi, lumayan lah ya. Alhamdulillah. Ada yang tahu gak sih lagunya sebenarnya? Tahu ya? Besok tuh kalau tahu. Sekarang nggak ada yang tahu. Kalau nggak tahu beli dulu lagunya. Apa lagi ya? Ini sampai waktunya sampai jam berapa nih? Bebas. Tetangga nggak ada gitu ya. Rodinya ngantuk loh. Rencana. Wah itu mirip itu. Coba ya. Tapi nanti salah saya mainnya. Gak apa-apa. Terlahir dan terasingkan, tak lantas menjadi luka. Hanya karena berbeda,
tak berarti hilang muka. Karena sempurna itu hanya sebuah rencana. Karena sempurna itu hanya sebuah bencana. Terbuang dan terlupakan, tak lantas menjadi luka. Hanya karena terbatas, tak berarti tanpa belas. Karena sempurna itu hanya sebuah rencana. Karena sempurna itu hanya sebuah bencana. Untuk yang memuja, bukan yang dipuja. Terakhir dan terasingkan, tak lantas menjadi luka. Hanya karena berbeda, tak berarti hilang luka. Karena sempurna itu hanya sebuah rencana. Karena sempurna itu hanya sebuah bencana. Terlahir dan terasingkan, terlintas menjadikan luka hilang. Ya, saya nggak sempurna ya. Maaf. Yang penting udah dipenuhin ya. Nanti kalau saya nggak mainin dikira sombong lagi. Kalimat satu. Gimana? Kalimat satu dong. Kalimat satu. Coba ya. Kayaknya bisa kan? Kayaknya. Ya gimana awalnya? Ya gimana sih? Beneran lo, lupa bener. Gimana? Oh, Ini tangan kecilku gitu. Saya nyari dulu. Anggap aja lagi nongkrong lah di kampung ya.
waduh nggak serius ya. 10 tahun loh. Orang yang biasanya juga dulu yang manggungnya juga jarang juga masih kayak gitu. Bang Kodrat, saya beneran loh, nggak main-main ini, beneran lupa. Ini tangan kecilku mengepal keras mematu, menghunus kalimat satu, hadapi baku. Ini kaki kecilku melangkah tanah dan debu, melangkah tiada ragu menuju baku. Kecilku dipasung ruang dan waktu, dinista mata peragu pengingkar satu. Ini suara kecilku huruf angka menyeru, akhirku mungkin dideru butir peluru. Tiada henti berjuang. Itu tentang apa? Liriknya tentang apa? Oh, Korban. korban. Apa? Korban apa ya? Tentang Densus. Nah, apalah, sebutin aja. Densus yang menangkapi orang-orang yang diduga teroris. Jadi ya udah mau cerita aja sekalian. Ariansah si Elong, Ariansah yang main gendang Melayu itu termasuk yang korban yang ditangkap oleh Densus dengan tuduhan terorisme. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu kabarnya gimana. Oh enggak, hilang. Hilang. Oh, Jadi lagu ini beneran kejadian gitu. waktu di Bandung Masih. Dia bikin lagu ini bukan untuk Long. Dibikin lagu ini bukan untuk Long. Nggak ada ya harapan kita mau kayak gitu kan. hilang Long. Ya hilang. Nggak ada berita, nggak ada. Ya, kabarnya yang didengar ya gitu. Diciduk. Nggak tahu, nggak ada berita, nggak ada hilang. Tapi yang tahunya kita tahunya dia diciduk gara-gara itu. Sekitar setahun lewat lah. Jadi waktu bubar kita kan ikut pengajian siraman rohani lah. Ya itu lah,
cerita sama Bang Taufik kemarin di rumah, di antara kita ini ada yang akhirnya serius dalam dengan belajar pengajian tadi, ada yang enggak serius, ada yang tengah-tengah ya. Ya mungkin karena keseriusan Ariansa tadi ya, ulang tadi ini kan kalau saya sih pertengahan lah, serius enggak, main-main juga enggak. Ya akhirnya lagu kalimat satu ini ya, kena deh di kejadian yang tahun itu seperti itu. Jadi, Ironis. ya, padahal yang aku tahu sih, karena aku juga ikut di pengajian itu, aku juga ikut pengajian itu, sempat ikut. Aman sih, nggak ada kayak gitu nggak ada. Malah dia ada yayasan juga itu kan ya, yayasan yang bantu-bantu kasih makanan beras ke orang bencana alam gitu kan, pakai miskin gitu. Nggak ada masalah, dan pengajiannya juga nggak ada masalah, nggak ada ngajak hancurkan pemerintah. Wah, itu nggak ada sama sekali. Tapi ya gitu, nggak tahu gimana saya sih gitu. Jadi balik lagi ya, sebenarnya untuk para terduga teroris yang ditangkap, makanya saya bikin gitu. Karena saya tahu waktu itu, waktu mau mulai pengajian ngaji dulu ya, udah pingin penyegaran lah, pingin yang baru mungkin kan. Udah banyak yang wanti-wanti, awas nanti ditangkap Densus, awas pengajian itu gini, pengajian itu gini gitu. Ya kenapa sih? Ya kenapa? Ya udah dikenal lagi gitu. Itu sih tentang perjuangan mereka. Karena saya tahu pasti orang-orang yang tangkepin sama Densus itu, karena ini urusannya dengan yang Ari tadi ya. Saya nggak tahu yang lain, nggak tahu yang kelompok yang lain gitu kan. Kalau ini enggak aman, tapi kok bisa ya gitu. Kenapa? Nggak ada mau merobohkan negara ini, mau nggak ada. Malah pemikiran-pemikiran seperti yang lebih bahaya itu kan, yang apa ya, orang nyebutnya bilangnya itu ya, yang mau menghancurkan negara, merubah ini ya, nggak ada sama sekali, nggak ada. Benar-benar belajar agama gitu. Di Palembang apa di Palembang ya, kota ya. Itu aja sih. Ya, itu aja. Ironis ya. Agak lagi. Hikmat dulu ya. Lagi bosan nggak? Lanjut aja. Ini lagu Hikmah yang maininnya si Ari tadi, yang mainin gitarnya. Jadi seluruh album Kamuang itu si Ari yang memainkan gitar, gitar. Hari ini long ya. Long. Oh, ini long. Nyebutnya long aja sih, kayak ya. Biasanya dipanggil long. Long itu yang mainin. Saya rindu sama dia sebenarnya. Udah lama ketemu. Udah. Ya terakhir ketemu kita semua ngumpul itu pas di Tempo. Tempo apa? Ya waktu diwawancara Tempo datang ke Palembang, itu aja. Lepas dari situ udah nggak ketemu, kecuali saya sama Ricky Zurman. Kalau saya sama Ricky Zurman masih sampai sekarang masih kontak, masih ketemu terus. Itu ya, hikmah. Ada hikmah di balik cerita tentang mata yang tak
pernah terlelap kembali rindukan mimpi yang telah lama hilang di malam, berselimutkan harapan. Ada hikmah di balik cerita tentang telinga yang letih mendengar semua bicara tentang dunia yang tak lagi damai, penuh cobaan. Sesungguhnya setelah kesulitan datang kemudahan, dan yakinlah yang hak itu ada. Ada hikmah di balik cerita tentang seorang yang terus mencoba untuk tetap bisa menjadi lebih baik dan berguna di pagi, siang, dan malam. Siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Untuk mempersingkat waktu. Tahu lagi? Tahu? Tahu ya? Apa coba saya nanya-nanya? Gimana sih liriknya? Oh, benar. Isak tangismu berduri begitu perih menusuk hari, hilang sudah waktu. Masihkah engkau ragu? Hidup bukanlah canda dan tawa. Usah kau hiraukan lagi, terus berjalan, tinggalkan saja. Rujuklah kembali damai yang kau tinggalkan di rumah itu. Ia menunggu.
Udah ya? Ini pemandu acaranya mana? Bang. Nah ini temenin dong. Oh, boleh, boleh. Saya lagi ngambil sesuatu tadi. Ya. Apa ya? Roy. Oh iya. Ini L Fashion kan mau cetak ini ya. Mas Abi. Udah tahu ya kabarnya kan? Mas Abi tahu nggak? Lawas. Tahu nggak ya? Lagu-lagunya tahu? Cari, dengerin, enak, bener. Nanti kalau udah keluar albumnya, ini rugi, beneran nggak denger Mas Abi beneran rugi. Bener, Mas Abi ya, Mas Abi. bukan Wabi Sabi ya. Seni menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Jadi kebetulan Mas Abi itu ya, aku juga akrab dengan lagu-lagunya dari kecil juga. Pernah cerita sama Bang Taufik apa kalau di Palembang itu warung kopinya kan kebanyakan di pinggir sungai. Itu kan negeri sungai Musi gitu ya, banyak warung kopi gitu. Di pasar 16 itu ada. Nah itu setelnya gimana Bang? Setel ya, kalau di sana nyebutnya nyetel lagunya itu Mas Abi. Lagu-lagu yang sebelum dangdut, sebelum Haji Roma Irama memasukkan unsur-unsur itu alat-alat modern itu orkes Melayu, termasuk Mas Abi ini. Beliau lagu-lagunya, kalau saya pribadi orkes Melayu yang angkatan tahun segitu ya, khususnya ya Mas Abi ini enak ya, paling enak. Selain itu ada Sinar Kemala juga. Kebetulan yang mau dicetak sama Elevation ini ya Mas Abi. Lagunya yang terkenal itu apa ya Bang ya? Yang Kesunyian Jiwa gitu. Tahu nggak? Tahu? Kalian di cover sama ini. Oh iya, coba. Gue denger banget ya. Denger. Kirain beli CD-nya aja nggak denger. Ya, yang renungkan lah. Nah ini masalah renungkan lah, ini lagu ini nggak tahu ya, ini di saya di pandangan saya lagu ini lagunya bagus semua, komposisinya kalau bagi saya ini nggak luar biasa nih kita lagu Mas Abi ini. Dari segi lirik juga kan saya termasuk yang paling bermasalah kalau meletakkan kata Tuhan, cinta. Tuhan itu paling bermasalah. Bukan masalah apa gimana ya ngomongnya, enggak Tuhan ya. Saya nggak bisa itu, nggak cocok itu. Orang-orang kok pada bisa ya kan? Yang lain kan kalau nyebutin kata Tuhan di lagunya enak-enak aja. Kan? Saya nggak, berat gitu, nggak bisa. Kok nggak masuk gitu ya, nggak nyaman ya ini. Apalagi dengan spesifik sebutan kata Allah. Ya. Lebih nggak nyaman lagi, saya nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Sekedar kata Tuhan aja nggak bisa. Nah ini Mas Abi ini bisa meletakkan kata Tuhan di situ dengan sangat baik. Tersirat. Jelas. Jelas. Perasaan insan sama ini minta yang dicinta, bukan kita manusia tapi segala yang Tuhan beri. Ada cerita tulis. Ya, yang lain banyak, sekali lagi band yang nyebutin kata Tuhan banyak, bagus-bagus. Saya nggak bisa, entah kenapa susah. Makanya saya bawa Mas Abi. Kapan lagi sih nyanyi yang ada lagu Tuhannya? Saya nggak pernah loh nyanyi yang ada kata Tuhannya. Ya, beneran. Malah dulu di studio, saya kan kebetulan dulu main punk ya. Nggak tahu ya ini lucu apa enggak, tapi kalau saya ngakak kalau ingetnya dulu. Jadi kalau saya ini jaga studio juga kan. Jadi kalau ada anak-anak punk itu ngeband oriental, dan di dalam studio dari luar itu kedengeran kayak orang berantem gitu. Yang owner studio itu bilang pisahin. Asal orang nggak pertuhan semua ya.
jadinya gitu, merusak alat. Nah kan dulu di situ terkenal di Palembang itu kalau band-band kayak gitu nggak boleh ngerental, rusak semua alat, ganti nggak mau, bukan nggak mau. Jadi ya itu balik ke Tuhan tadi, enak. Saya coba bawain aja ya. Tapi nggak tahu ya ini apa. Ya ini masalahnya saya pegang ini apa namanya ukulele ini baru juga, nggak belum menguasai. Jadi ya kalau salah ya seperti biasa. Nggak sempurna, rencana aja yang sempurna, yang jalanin sih nggak sempurna. Waktu latihan sih sempurna gitu, wah bagus ya, pas di panggung kayak tadi. Renungkan lah dari Mas Yami. Ini lagu orang lagi, malu lah kalau cover salah, semoga nggak salah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya walau sampai akhir masa, takkan hilang selamanya walau sampai akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Enak bener, dia nyebut Tuhannya itu enak. Bener. Tuhan. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya walau sampai akhir masa, takkan hilang selamanya walau sampai akhir masa. Renungkanlah. Oh, lagu Mas Yami. Semoga Allah merahmati beliau. Cuman itu sih yang saya bisa lagunya. Yang lain bisa aja, tapi kalau ramean banyak gitu. Kalau yang sendirian gitu. Kayaknya udah deh. Ya udah. Oke. Terima kasih. Selamat datang, Lodi. Gua dapat CD Goa tuh bulan lalu ya, masa dari Elevation. Terus tiba-tiba ada satu hari ada 5 pesanan CD. Beneran, gue bingung tuh, tiba-tiba nggak tahu kenapa ada pemantiknya berarti itu. Tapi
gue sempet kecele. Jadi mau buat acara di Earhouse tentang sastra di musik, terus gue mengajukan nama lo. Ternyata pas gue baca lagi, lo nggak pakai lirik ya? Enggak. Soalnya cerita suka gue jadi nyari band Indonesia yang seperti Rush, band Kanada itu yang suka, di liriknya suka menceritakan tentang fable, tentang cerita-cerita lama kayak Tom Sawyer gitu. Jadi gue nggak nemuin musisi Indonesia seperti itu gitu, belum nemuin tuh. Jadi gue langsung kayak gitu, gue baca slipnya, ternyata begitu, ternyata nggak ada liriknya, atau saya sekali. Tapi boleh ceritain dong, sebenarnya Goa itu apa sih, dan apa aja yang lo ceritain di musik Goa itu? Oke, apa itu Goa gitu ya? Goa itu sebenarnya project musik elektronik, ambience dan instrumental dari gua, dan ini juga baru sih sebenarnya, baru tahun lalu sih sebenarnya. Dan yang coba diceritakan dari sini, gue sebenarnya pengen memvisualisasikan sebuah suasana yang gua alami sebenarnya. Tapi karena gua nggak bisa bikin film, karena gua nggak bisa foto keadaan yang ingin gua ilustrasikan, jadi yang gua bisa main musik. Jadi itu yang gua coba buat gitu, kayak membuat sinema aja gitu. Padahal tanpa sinema yang utuh gitu. Jadinya ya specifically goalnya untuk itu sih sebenarnya si Goa ini. Tadi lo bilang proyek musik, berarti lo ada punya band tetap dong? Punya. Apa nama band? Bandnya Amerta sama Festival, iya. Metal nih. Metal. Post metal sebenarnya. Post metal. Lo dengernya berarti ke websitenya tuh kalau nyari, gue nyari apa sih? Abis itu nyari band-band baru, apa nama websitenya? Sputnik Music. Sputnik. I met tuh band-band kayak Amerta sana. Berarti dari sama Lawless. Belum ya? Sama Griff sih, yang asetnya sama Griff Records. Kenapa lo dari, gue ngeliat banyak band metal yang anggotanya lari ke elektronik musik sekarang ini ya. Kenapa tuh? Kira-kira kenapa? Kayak bosen deh. Main musik yang gitar bass ya, apa? Fondasinya gitar ya kalau main metal ya. Boring sih ketebak, maksudnya strukturnya bakal gitu dan sebagainya. Terus ada kesempatan elektronik, mungkin bukan cuma gue ya yang panggil ya. Itu kan ngerubah kerangka bermusiknya ya, biasanya 4 bar atau segala macam. Kalau di sini kan unlimited ya, permainan musik elektronik. Mungkin itu faktornya gitu. Okay. Dan tadi sempat ngobrol di luar juga sama Lodi, kalau dia cerita kalau waktu di perkebunan sawit sama jalan di mana, di Riau ya? Di bagian Siapi-Api. Bagian Siapi-Api. Boleh cerita lagi yang lu ceritain tadi? Oh iya. Tadi itu kita cerita tentang pengalaman gue itu riset ya ke sana, tinggal di rumah warga, dan risetnya etnografi sih, jadinya harus tinggal di rumah warga mengikuti kegiatan mereka gitu ya. 3 tahun. Iya, di situ menariknya keras banget ya Sumatera ya Bang David ya. Itu yang sebenarnya menginspirasi album Sindikat Y Merah ini sebenarnya. Dimana gue pulang-pulang dari situ mendapatkan banyak insights tentang bagaimana kebakaran hutan itu terjadi, gimana disengaja ya berarti? Disengaja, dan yang bakar tuh ibu-ibu pakai truk gitu ya, 1 juta 2 hektar gitu ya. 1 juta 2 hektar? 1 juta rupiah gitu untuk bakar 2 hektar. Dan waktu itu memang riset kebakaran hutan sih, jadinya bukan cuma itu, tapi banyak nuansa apa, kondisi sosial yang menarik gitu ya di sana ya, termasuk salah satunya ngelihat mayat bergelimpangan gitu ya di hutan sawitnya gitu. Dan mereka tuh makanya gue bikin judul lagu situ, judulnya Memungut Mayat di Kebun Sawit, karena beneran memungut mayat di kebun sawit sih. Dan itu cukup shock ya bagi gue, dan ngelihat kondisi kayak gitu. RT-nya biasa aja, kita ngasih tahu coba anak-anak di situ atau bapak-bapak di situ kayak, oh udah biarin aja mas gitu, itu paling siapa gitu, karena banyak orang nyabu di pinggir situ gitu kan, buang-buang mayat di situ. Nah itu memantik sebuah apa ya, sebuah scene di kepala gua gitu tentang bagaimana seharusnya mereka hidup, dan kebetulan mendengar bagaimana mereka tantangan-tantangan kehidupan sosial di sana. Ya jadilah album Sindikat Y Merah gitu. Itulah salah satu tema pertamanya di album gua ini. Ada lagu lain yang terinspirasi oleh kejadian nyata? Satu album itu sih sebenarnya. Satu semuanya? Satu album itu. Ada cerita apa lagi yang tragis, gore? Nggak gore sih, tapi tentang
sebenarnya tentang bagaimana perebutan lahan ya, biasanya standarnya di sana banyak perkebunan-perkebunan di sana yang dikelabui atau kecelek gitu ya sama PT-PT di sana ngomongnya bagi hasil tapi ternyata enggak gitu. Nah makanya gua di album itu sebenarnya Sindikat Anggrek Merah itu adalah apa ya, metafora gitu kali ya, atau fiction version dari apa yang ada di sana gitu, bahwa mereka tuh banyak dikelabui dan akhirnya nggak bisa apa-apa, nggak banyak juga yang akhirnya diancam secara kekerasan, dan akhirnya mereka di album ini adalah mereka itu dibakar hidup-hidup gitu ya di pagi-pagi buta, dan akhirnya menjelma menjadi sebuah sindikat gitu yang keberadaannya seperti lokal mitos gitu, dan akhirnya mereka menuntut dendam. Ceritanya tentang itu sebenarnya, dan memang terinspirasi dari nyata. Semoga itu terjadi. Kenapa? Semoga itu terjadi, balas dendam. Semoga itu terjadi. Gitu sih kurang lebih. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau nanya, dua pertanyaan. Ada yang mau nanya soal alatnya mungkin? Ini satu alat itu berapa nih? 50 juta? Enggak lah. Main modular juga nggak? Enggak, ini semi aja. Semi modular. aja. Ada teman gue gitaris, jual gitar semua jadi beralih ke musisi modular. Ini gue tahu harga sekarang juga. Iya, pasti gila sih kalau. Tapi tadi gue sempat dengar waktu kita mau saya tonton gue bilang ini versi dalam tanda kutip akustik. Kenapa dibuat sebelum bilang akustik? Enggak sih, sebenarnya ini setengah set, Setengah set. enggak full set gitu. Iya. Akustik bercanda doang. Iya, maksudnya dan itu ada mati kalau lo mau full set biasanya akustik dalam mati, kalau akustik kan kita nggak full set gitu ya. Iya. Oke, ada yang mau nanya? Nggak ya? Oh ya, silakan mas, silakan. Saya kasih juga kunci C. Mau nanya, kalau dari album Sindikat Anggrek Merah tadi, secara komposisi kan awal-awal dulu keluar single dulu kan ya? Kalau nggak salah. Nah itu secara komposisinya, apakah udah ada komposisi musik dulu? Apakah udah ada ceritanya dulu secara komplit, si cerita keseluruhan gitu? Iya. Apakah komposisi dulu atau ceritanya dulu? Sebenarnya ceritanya dulu. Jelasnya jawab aja dulu. Sebenarnya ceritanya dulu. Jadi waktu itu tuh gua kesana 2014, 2014-2015. Ceritanya tuh dari kepala gua udah lama banget gitu. Tapi gua belum punya apa ya, outlet gitu ya untuk menerjemahkan itu sebagai musik gitu, karena waktu itu masih full band, format band gue, maksud format bermusik gue gitu kan, belum menyentuh piano, belum menyentuh synthesizer, belum menyentuh drum machine dan segala macam gitu. Jadinya ketika menyentuh ini dalam pertama kali itu waktu pandemi langsung keluar semua gitu, jadinya ceritanya itu udah selesai dari lama, dan banyak nada-nada yang udah ada waktu gue bener-bener pulang dari sana tuh udah ada tuh semuanya, udah komplit sebenarnya. Cuman baru diterjemahin menjadi sebuah komposisi ya ketika udah menemukan format yang tepat. Ada mau nanya lagi? Ya, Fik. Ini pertanyaan wartawan musik di Indonesia banget. Iya. Kenapa namanya Goa? Ini Goa mengacu ke tempat atau ada alasan khusus? Gue belum tahu sama Iya. sekali. Goa itu sebenarnya pengennya Goa, tapi pakai W gitu aja, biar beda aja. Soalnya waktu di pandemi itu di 2002 tahun lah ya, sampai sekarang sih sebenarnya. Itu gue ngamar mulu dalam studio gue tuh gelap, warnanya merah gitu kan. Selalu dicengin sama cewek gue, lu masuk Goa mulu lu, alah ini aja lah namanya gitu. Gitu. Hampir sama kayak nama studionya siapa, bekas keyboardisnya Slang yang jadi engineer Indra. Kadarsi, dan nama studionya The Cave, Bad Cave. Oke, gue mulai sama Taufik, berarti mumpung dari sebagai yang punya Elevation Records. Kalau lihat dari katalognya kan bermacam ragam tuh variasi, ada Semak Belukar sampai ke Goa. Lo gimana sih cara nemuin yang lo masukin ke roster? Kalau Lodi kan secara pribadi udah lama banget, karena waktu saya masih ingat Lodi itu dulu yang desain cover artnya Fami ya. Iya. Nah saya tuh akhirnya nggak tahu kalau Lodi itu ternyata musisi, apalagi musisi metal sekarang. Tapi udah kenal lama. Dan Lodi kan kita ngobrol terus, ya udah kita bisa aja. Jadi nggak ada yang terlalu istimewa. Kalau musiknya istimewa pasti. Siap. Oke, kita dengarkan musik yang istimewa dari
Goa ya. Tepuk tangan paling meriah. coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak seperti penderitaan rakyat. Ayo, tengok. Ayo, sekarang. Mulai
Sekarang coba rasakan sayatan jilat ini. Juga pedih, tapi tidak. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan jilat ini. Juga pedih, tapi tidak.